Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nanda. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast ini. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu yang sedang menonton untuk menulis di kolom komentar. 1. Usia Bapak dan Ibu sekarang berapa? 2. Asal daerah dari mana? Dan satu hal penting, tulis siap sehat mata kalau Bapak dan Ibu berniat menonton sampai selesai. Kenapa saya minta ditonton sampai selesai? Karena di video ini, Bapak dan Ibu akan mendapatkan pemahaman yang benar tentang penglihatan kabur di usia lanjut, penyebab yang sering salah dipahami, tanda bahaya yang tidak boleh diabaikan, serta langkah pencegahan sederhana yang bisa mulai dilakukan di rumah. Banyak pasien saya berkata, "Dok, saya kira cuma minus biasa." Padahal setelah diperiksa, ternyata bukan itu masalahnya. Bapak Ibu, satu kesalahan besar yang sering terjadi adalah menganggap bahwa penglihatan kabur adalah hal wajar karena usia. Memang benar, usia mempengaruhi fungsi tubuh, termasuk mata. Tapi kabur bukan berarti harus diterima begitu saja. Saya sering bertemu pasien usia 60-70 tahun yang berkata, "Ya, namanya juga sudah tua, Dok." Padahal setelah dicek, ada kondisi medis yang bisa dicegah, diperlambat, bahkan diobati jika datang lebih awal. Mata kita itu seperti kamera, ada lensa, sensor, dan kabel menuju otak. Seiring usia, komponen-komponen ini bisa mengalami degenerasi. Namun, degenerasi tidak selalu berarti kebutaan, asal kita tahu apa penyebabnya. Sekarang saya ingin bercerita. Seorang bapak usia 64 tahun datang ke klinik. Keluhannya sederhana. "Dok, kok tulisan koran kayak berkabut ya?" Awalnya beliau hanya mengganti kacamata, tapi kaburnya tidak membaik. Saat diperiksa lebih lanjut, ternyata beliau mengalami katarak tahap sedang. Ilustrasi lain, seorang ibu 67 tahun, mengeluh sering silau saat siang hari, tapi malam hari malah makin buram. Beliau kira kacamatanya kotor. Setelah pemeriksaan, ternyata ada glaukoma awal, penyakit yang diam-diam merusak saraf mata tanpa rasa sakit. Inilah yang saya maksud, bukan sekedar minus. Sekarang kita bahas satu persatu penyebab paling sering. 1. Presbiopi atau mata tua. Ini yang paling umum. Mata sulit fokus melihat dekat. Biasanya mulai terasa di usia 40 ke atas. Tapi presbiopi tidak menyebabkan penglihatan berkabut berat. Kalau kaburnya makin parah, berarti ada faktor lain. 2. Katarak. Lensa mata menjadi keruh. Gejalanya seperti melihat lewat kaca berembun. Ini penyebab terbanyak kebutaan yang sebenarnya bisa dioperasi. 3. Glaukoma. Tekanan bola mata merusak saraf mata, sering tanpa gejala di awal. Kalau sudah terasa, kerusakan biasanya sudah lanjut. 4. Degenerasi makula. Bagian tengah penglihatan rusak, biasanya sulit membaca, wajah terlihat samar. 5. Retinopati diabetes. Bagi penderita diabetes, ini sangat penting. Pembuluh darah di retina rusak. Banyak pasien berkata, "Gula saya biasa saja, Dok, tapi mata sudah terdampak." Kesalahan fatal yang sering dilakukan. Kesalahan paling sering, menunda periksa mata, hanya mengganti kacamata tanpa cek menyeluruh, menganggap kabur sama dengan minus, takut operasi tanpa tahu faktanya. Bapak Ibu, menunda pemeriksaan mata bisa berarti menunda kesempatan melihat dengan baik. Cara menjaga kesehatan mata di usia lanjut. Beberapa langkah sederhana. 1. Periksa mata minimal setahun sekali. 2. Kontrol gula darah dan tekanan darah. 3. Gunakan pencahayaan cukup saat membaca. 4. Konsumsi makanan kaya vitamin A, C, dan E. 5. Jangan abaikan keluhan sekecil apapun. Mata adalah jendela kualitas hidup.
Bapak Ibu, penglihatan kabur di usia tua bukan sekedar minus dan bukan hal yang harus diterima tanpa usaha. Sekarang saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menulis di kolom komentar. Apakah pernah mengalami penglihatan kabur seperti yang saya ceritakan? Awalnya dikira apa dan bagaimana akhirnya? Dan bagi yang belum pernah, tuliskan, saya belum dan saya ingin mencegah. Dengan menulis, Bapak dan Ibu bukan hanya berbagi cerita, tapi juga saling mengingatkan sesama. Saya Dr. Nanda. Jaga mata, jaga kemandirian, dan jangan tunggu terlambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.